Yo yo, halo Mas Yo, apa kabar nih? Baik, sangat baik, luar biasa. Yeay, balik lagi pastinya masih bersama gue Kak Bobo Cool Period dan Dwi Taroting. Dan masih di Bobo Cool TV dan kalian berada di segmen Keigo K-pop Indigo, yeay. Oke, dan langsung aja nih, seperti yang gue janjikan di episode sebelumnya atau di video sebelumnya, gue akan hari ini konten tentang permasalahan apakah betul nih ya netizen yang betul ya kan, atau si penyerang itu yang betul, atau memang si artisnya yang betul gitu kan. Bahwa kemarin sempat ada rumor bahwa Taeyong ini adalah tukang bully pada waktu masa SMA atau pada masa sekolahnya ya. Tukang bully. Balik lagi nggak jauh-jauh dari kata bullying ya, tapi memang bisa dibilang ya di Korea sendiri pun memang kasus bullying ini udah banyak banget gitu kan. Kenapa? Karena di Korea ini kesenjangan kehidupan sama kesastraan hidup tuh kayak gimana sih, kayak suatu yang makanya ada operasi plastik atau apa. Jadi lu tuh memang harus di package-nya tuh kayak perfect gitu loh Mbak. Ya kan, dari sekolah dari tingkat pendidikannya dan jadi di situ kayak memang ketat lah ya, itu yang banyak banget kasus-kasus orang bunuh diri karena itu juga. Nah, kita lagi nggak ngomongin itu, kita lagi ngomongin soal Taeyong ini nih. Nah, betul banget, Taeyong NCT ada salah satu korban yang bisa dibilang dengan rumor ini, bahwa rumor dulunya dia adalah tukang bully pada masa SMA-nya gitulah ya. Apakah betul? Tapi untuk update beberapa berita artikel selanjutnya sebelumnya kalau nggak salah, jadi tuh udah ketahuan gitu kan bahwa memang si penyebar rumornya itu tuh mengedit gitu kan dari rumor tersebut. Tapi untuk meyakinkannya lagi, apakah betul? Langsung aja hari ini kita baca karakternya Taeyong seperti apa dan mungkin niat-niat dari si para tukang penyebar rumor itu. Kenapa dia menyebabkan rumor itu kepada Taeyong? Apakah ada dendam, apakah ada benci gitu kan? Karena seperti itulah ya. Oke Mbak Wi, siap? Siap. Hari ini kita pakai metode scanning aja, scanning sama memori ya kan, tidak pakai tarot. Karena Mbak Wi bilang, Mbak Wi peramal bukan sih? Ya jelas lah. Ada yang nanya gitu kan. Oke, kalau kayak gitu langsung aja. Tapi sebelum kita mulai, kita ngapain dulu Mbak Wi? Bumper dulu. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita lihat fotonya Mbak Wi. Fotonya dulu. Kita ngomong dari karakter dulu ya, tapi bukan karakter yang ada percintaannya, ada karirnya, enggak. Kita langsung fokus ke... Mudah-mudahan aku fokus ya, kadang aku suka ngeliat tiba-tiba ke percintaan dia. Iya sih, sebenarnya tadi udah keceplosan sih. Tapi nggak akan kita omongin ya, biar kalian kepo. Ayo ada apa yuk, tentang percintaan dia Taeyong. Rahasia, karena sensitif banget. Oke, siap. Kalau gitu ini Taeyong ya. Nggak bocorin kamu sendiri. Nggak apa-apa, biar mereka kepo. Fotonya. Iya. Kita ngomong dari karakter dulu, lebih ke sifat. Karakternya ganteng kayak Kabo, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, tabungannya banyak ternyata. Dan pintar mengaji, nggak juga sih. Pintar. Tapi gini, dia ini adalah paket komplit Mbak. Kenapa? Dia tuh sadar mungkin dia ganteng kali ya. Emang ganteng banget. Pertama dia ganteng banget. Kedua dia adalah leader dari NCT juga. Terus dia main vokal. main dancer juga nggak sih? Visual juga, rapper. Main dancer nggak ya? Nggak. Tapi dancer juga oke lah, rapper juga. Kayak semuanya komplit gitu loh di Taeyong ini ya kan. Nah, kira-kira manusia sempurna ini kayak gimana sih Mbak karakternya? Dan dia juga seorang karakter yang keibuan juga manusia katanya. Sempurna. Bukan Kabo banget. Iya banget. Ini ada suara-suara misterius nih. Yes. Oke, karakternya dia tuh baik. Terus di sini seorang yang pekerja keras dia. Mukanya asli nggak sih Mbak? Banget. Mukanya asli, tapi di bibir kayak botok-botok gitu doang sih. Bukan aja. Penambahan dikit lah gitu lah. Gitu. Mukanya perawatan. asli. Emang dia dari kecilnya tuh udah ganteng banget. Parah. Ganteng parah. Mukanya bawa hoki Mbak? Mukanya itu di bibir, justru dengan perubahannya itu jadi malah ngebawa hoki. Iya, kelihatan lebih seksi, meyakinkan. Terus suara dia yang aku lihat, maksudnya dia kayaknya sendiri aja tuh bisa loh berjalan solo malah solo. lebih lebih karirnya lebih meningkat lagi. Gitu Kabo, dibanding dia harus ngegroup gitu. Jadi ngomongin karir padahal karakter doang, nggak apa-apa. Setia juga dia. Setia sama pasangan. Apa sama teman? Setia sama waktu juga. Setia sama waktu tuh gimana, maksudnya kalau dia tuh kalau kayak buat janji gitu,
tepat dia kan menepati, gitu, menepati gitu. Enggak yang pada janji. Insya Allah Indonesia ya, Insya Allahnya Indonesia ya, bukan Insya Allahnya Arab ya. Insya Allahnya Indonesia kan tadinya kan antara datang dan tidak datang. Iya. Oke, siap. Kita langsung aja mulai karakternya Mbak. Oke, dia baiknya tuh kayak gimana? Apakah betul dia tukang bully Mbak? Enggak juga. Enggak ya? Mbak lihat enggak ya? Enggak. Oke. Maksudnya langsung waktu dia sekolah nih. Yang aku lihat di memorinya sih enggak ya, karena waktu dia sekolah itu dia kayak punya satu temen sekitar 5-6 orang, itu geng-gengan kali ya penyebutannya ya. Jadi bukan yang ngebully sih, jadi itu kayak bercandaan biasa gitu. Dan geng satunya juga ngebales lagi gitu. Geng lain lah. Geng lainnya iya, dan itu masih sekelas lah ya. Masih satu ruangan itu gitu Kak Bo. Dan itu dalam konsepnya masih bercanda, bukan bullying. Gini Mbak, bullying itu kan konsepnya adalah mengintimidasi seseorang yang lemah gitu kan, yang tidak bisa buat apa-apa. Kalau misalkan dia mengintimidasi orang yang kuat juga ya tandanya berantem, itu bukan bullying. Beda, itu namanya berantem gitu kan. Bullying itu adalah mengintimidasi seseorang ataupun beberapa kelompok yang lemah. Apakah begitu Mbak? Enggak. Enggak kok, enggak. Enggak kan ya? Yang aku lihat mereka bercandanya kayak masih normal aja gitu, mulai dari ngomongin kayak pendidikan gitu, terus kayak yang cewek ya wanita. Wajar lah ya, juga bisa kok dapetin yang itu. Oh, yang itu tuh keren banget. Kayak bukan bulian deh kalau yang aku lihat di negaranya dia gitu, di waktu obrolan teman sekelasnya itu ya biasa, kayak bercanda-bercandaan biasa gitu. Nggak ada parahan ngebully kayaknya. Teo waktu SMA gimana sih Mbak? Kan dia ganteng banget gitu. Iya parah. Wah gila wanitanya. Jadi kita lagi ngobrol out of topic ya, tapi gimana? Bukan kayaknya lagi. Jadi mungkin yang dibully tuh gini, aku lihat ada satu wanita beda kelas, itu tuh cantik parah gitu, dan dia ada 3 geng kalau nggak salah di dalam kelas itu. Tapi yang satu geng itu beda kelas, tapi ketuanya di kelas itu gitu. Mereka sama-sama memperebutkan si cewek ini yang beda kelas itu gitu. Dimana saingannya tuh kayak ketat banget, tapi cewek ini tuh yang sosok nggak mau sama siapapun gitu. Termasuk sama Teong pun juga nggak mau. Iya, jadi mereka tuh kayak main ceng-cengan yang ibaratnya katanya cewek itu mau sama gue, cewek itu mau sama dia, sama yang satunya lagi di antara 3 ini gitu. Padahal cewek ini nggak mau sama siapa, dan itu perdebatannya tuh sampai yang setiap hari mereka tuh kayak harus dandan keren gitu, terlihat itu mah bercandaan, itu mah emang masa-masa indah SMA deh kayaknya deh. Gitu nggak ada bully-bulinya deh. Iya, makanya dibulinya di mana aku nggak tahu ya, karena yang aku lihat nggak ada. Masa-masa gitu. SMA lah, kenakalan masa SMA, dan itu kenakalan yang wajar, malah gitu. Seru juga sih. Kayaknya gue waktu SMA nggak gitu deh. Gue yang lebih di pojok sendirian di kamar, nggak punya temen, sedih banget ya Allah, gue introvert banget. Tapi ini tuh apa ya, perjuangan mereka loh, maksudnya kayak dia nih perjuangan tuh yang benar-benar bangun pagi untuk biar terlihat cewek itu apa sih, natap dia aja gitu. Dan itu tuh kayak dia harus nunjukin bukti ke geng satunya gitu. Trainee SM nih. Dulu kan waktu tapi SMA kan ada trainee SM kan ya? Bukan. Ya itu masa-masa remaja lah Mbak. Yang istilahnya masa-masa indah remaja lah itu. Terus katanya bulian di mana? Enggak ada sih. Jadi emang fix nggak ada Mbak ya? Nggak ada. Oke. Tapi dari karakter, jadi itu udah clear. Tapi belum clear sih. Nanti kita coba baca lagi ke yang si penyebar rumornya ini nih. Yes. Oke, kita langsung masuk aja ke penyebar rumornya. Nah, penyebar rumornya Mbak udah mulai ngebaca belum penyebar rumornya nih Mbak? Udah kebayang belum memornya? Iya. Itu siapa sih Mbak, bisa dibilang? Apakah memang teman sekolahnya, apa orang lain gitu kan yang ngaku-ngaku sebagai teman sekolahnya terus menyebarkan rumor palsu atau apa? Jadi awalnya itu sih yang aku lihat memang temen yang pernah dari satu sekolahan itu gitu. Dia nggak suka sama si Taeyong ini. Iri bilang bos. Gitu. Kak, sabar Kak, tenang. Aku kadang-kadang suka iri sih. Juga, gitu. Sama kegantengan Taeyong gitu, terlalu sempurna, bagi aja 10% aja dikit. 5% lah. Tapi kakak udah dapat loh sifatnya. Malah 80% sifat kakak sama dia tuh sama. Apa tuh Mbak? Ganteng gitu. Yes. Terus terakhirnya Mbak Wi ngomong tapi bohong. Ih, kamu apa? Ya udah kebaca, jangan deh. Jangan. Jadi kebaca mau ngomong tapi bohong. Pinter juga dia. Ntar waktu aku konsen dulu Kak Bo ya. Jadi ini salah satu teman sekelasnya, tapi dia nggak akrab gitu Kak Bo. Oh, nggak kayak teman sekelas tapi ya nggak akrab lah gitu lah ya. Nah, satu sekolahan. Iya satu sekolahan. Dia itu kayak mencoba untuk ngebilangin ke temennya, dan temennya itu kayak kerja di media gitu. Aku nggak ngerti dia media apa gitu. Dan itu dia tuh kayak ngebuat jadi kayak apa sih, pemalsuan apa sih, berita-berita bohong gitu Kak Bo gitu. Jadi kayak rekayasa lah jatuhnya di sini. Kayak diedit ya. Jadi itu berita itu bener ya yang katanya apa, media mana gitu, Dispatch atau apa sih, gue lupa gitu kan. Sorry, correct me if I'm wrong. Jadi sudah bahwa itu adalah editan sebenarnya apa isi catatan jadi, itu.
beritanya itu kayak masuk logika juga sih, karena benar temennya yang pernah sekelas gitu, satu sekolahan itu ngeberitain, lu Taeyong begini tahu, dia tuh suka ngegeng gitu, terus suka bilang begini masuk sih sebenarnya. Dan dia tuh kebetulan ceritanya sama yang di media itu. Nah langsung deh tuh untuk naikin media itu ya dibuatlah rekayasa gitu. Tapi jadi intinya memang ada sebuah rekayasa ya, rekayasa. Dan ingin menjatuhkan lah, betul, mungkin iri lah ya atau gak, apa ya. Yang gak suka lah, tapi pasti. intinya Taeyong memang bukan karakter yang bully ya, gitu ya. Dia kan orangnya keibuan banget, dia keibuan banget ya sih, bener gak tuh Mbak? Sama member NCT bener-bener diurusin. Ngomong sih, ngomong iya keibuan kali ya bahasa kabut. Jadi ya dia pintar ngomong teman-temannya sih, dia kayak mengerti, dewasa banget, paling dewasa di situ. Apa yang kira-kira menurut dia baik dikasih tahu gitu, masih sisi positif. Semuanya kayak yang menjaga supaya nanti di manajemennya dia baik seperti apa gitu, karena dia suka nunjukin bakatnya dia gitu, dan dia mau bakatnya dia itu kan, ada orang yang punya sesuatu hal lebih gitu dari bakatnya, dia nggak mau berbagi gitu, tapi ini mau banget gitu. Dari suaranya ngajarin, yang kulihat ngajarin vokalnya kayak gitu deh. Jadi dia emang karakter seorang leader yang bagus Mbak ya? Betul. Oke, dia cocok jadi leader Mbak, dengan banyaknya anak-anaknya dia tuh sampai 20-an berapa sih NCT, puyang. Cocok banget ya. Oke. Dan aku lihat tadi kan dari semuanya membernya sih aman-aman aja sih. Maksudnya nggak ada yang kayak sifat punya iri atau apa gitu, malah mengagumi si sosok Taeyong ini ya. Gitu. Oke, jadi ya member-member lainnya udah tahu ya ini sih rumor doang nih. Emang pas NCT gitu, lagi naik-naiknya sih sekarang kan, dengan perjuangannya dia sih. Kan NCT ini nggak sorry ya kalau gua salah ya. Kan yang aku dari sudut pandang aku tuh, kalau NCT itu nggak kayak EXO awal-awal gitu. EXO awal debut langsung naik gitu kan. Tapi aku lihat perjuangan NCT tuh kayak pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi kayak lama-lama naik. Orang-orang tahu karena apa? Karena NCT mungkin awal-awal kebanyakan gitu membernya, jadi puyeng gitu kan. Jadi kayak pelan-pelan gitu. Tapi sekarang NCT udah mulai banyak banget nih fanbase-nya, terutama di Indonesia udah banyak banget yang jadi NCTzen gitu kan. Tuh, warna gue hijau aja nih NCTzen banget nih. Hijau ya. Gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Sebenarnya sih nanti mungkin lebih detail lagi kali ya. Nanti kita ituin karakter Taeyong seperti apa, tapi nggak semua membernya kan. Banyak banget kabur. Iyalah Mbak. Kita konten masih abis ini gue yakin request. Enggak, langsung request nih. Enggak, member NCT yang lain dong. Allahu Akbar. Kita pilih-pilih kali ya. Mungkin yang fansnya banyak nanti atau enggak bisa semuanya gitu kan. Mungkin nanti persahabatannya atau apa lebih ke global aja semuanya gitu. Nah, oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mbak. Percintaannya nih. Percintaannya. Tadi katanya pertanyaan enggak boleh dibahas kan. Yang penting kan agak sensitif nih, tapi orang-orang nanti mikirnya yang lain nih. Tapi normal kan? Ini normal banget. Ya udah sip, sampai situ aja. Sensitif yang lainnya nanti aja ya, jangan disebutin. Pokoknya kayak gitu. Nanti aku ngeditnya bingung. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih. Itu aja sih ya Mbak soal Taeyong. Jadi kita kesimpulan bahwa memang rumor itu salah dan memang Taeyong bukan normal. Kita lagi ngomongin normalnya dia. Lagi ngomongin masalah dia bullying itu. Intinya dia orangnya baik banget dan tidak ada masalah. Banyak orang yang iri mungkin sama dia dengan karirnya NCT yang semakin naik, ya kan, dan pastinya tetap nyintai NCT. Buat kalian citizen mungkin yang belum jadi citizen, silahkan menjadi citizen, pelajari membernya tuh karena banyak bener cuy. Ya kan, dan terima kasih ya, pokoknya boleh share ke teman-teman citizen kalian yang bahwa memang ya mereka tidak ada apa-apa ya. Maksudnya memang banyak yang iri aja sih sama kegantengan dia, perfect sih. Ya sudahlah ya. Oke, terima kasih kalau kayak gitu, sampai jumpa dan jangan lupa follow Instagram Dwi Tarot Bobogo, dan sampai jumpa di next kontennya. Sampai jumpa dan annyeonghaseyo, bye. Kalian berada di Terima Bobogo kasih. TV. Share dong guys, share. Terus sekarang snapgramin ya, snapgramin. Sekarang udah nggak ada itu. Gua Bobogo sama Mbak Dwi Tarot. Yes, Dwi Tarot. Dadah. Bye. Dah.